Sejarah Peradaban Islam. Invasi bangsa Mongol. Bangsa Mongol menginvasi dan menghancurkan Volga, Bulgaria, dan Kievan Rus sebelum menginvasi Polandia, Hongaria, Bulgaria, dan wilayah lainnya. Selama 3 tahun dari tahun 1237 sampai tahun 1240, bangsa Mongol menghancurkan semua kota besar di Rusia kecuali Novgorod dan Pskov. Giovanni da Piandel Karpin, utusan Paus untuk Khan Agung Mongol, melakukan perjalanan melalui Kiev pada bulan Februari 1246 dan menulis, mereka bangsa Mongol menyerang Rusia di mana mereka membuat kekacauan besar, menghancurkan kota-kota dan benteng-benteng serta membantai manusia. Dan mereka mengepung Kiev, ibu kota Rusia. Setelah mereka lama mengepung kota itu, mereka merebutnya dan membunuh kependudukannya. Ketika kami melakukan perjalanan melalui tanah itu, kami menemukan tengkorak dan tulang belulang orang mati yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Kiev dulunya adalah sebuah kota yang sangat besar dan padat penduduknya. Namun sekarang kota itu hampir tidak ada lagi, karena saat ini hanya ada 200 rumah di sana dan penduduknya berada dalam perbudakan total. Invasi Mongol membuat populasi menguasai dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Asia Tengah dan Eropa Timur. Kabar pendekatan gerombolan Mongol menyebarkan teror dan kepanikan. Sifat kekerasan dari invasi tersebut menjadi katalisator kekerasan lebih lanjut tentara elit Eropa dan memicu konflik tambahan. Mengikatnya kekerasan di wilayah-wilayah Eropa Timur yang terkena dampak berkolerasi dengan penurunan keterampilan numerik para elit dan telah diduga sebagai akar dari Great Divergence. Selanjutnya di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Kekaisaran Mongol berkembang pada abad ke-13 melalui serangkaian kampanye kemenangan di seluruh Eurasia. Pada puncaknya, ia membentang dari Pasifik hingga Eropa Tengah. Berbeda dengan kerajaan laut seperti kekuatan kolonial Eropa, Kekaisaran Mongol adalah kekuatan darat yang didukung oleh kavaleri dan ternak Mongol yang mencari makan rumput. Oleh karena itu, sebagian besar penaklukan dan penjarahan bangsa Mongol terjadi pada musim panas, ketika terdapat cukup lahan pengembala untuk ternak mereka. Kebangkitan bangsa Mongol didahului oleh kondisi cuaca basah dan hangat selama 15 tahun dari tahun 1211 hingga 1225 yang memungkinkan kondisi yang menguntungkan untuk perkembangbiakan kuda yang sangat membantu ekspansi mereka. Ketika Kekaisaran Mongol mulai terpecah pada tahun 1260, konflik antar bangsa Mongol dan negara-negara Eropa Timur terus berlanjut selama berabad-abad. Bangsa Mongol terus menguasai Tiongkok hingga abad ke-14 di bawah dinasti Yuan. Sementara kekuasaan Mongol di Persia bertahan hingga abad ke-15 di bawah Kekaisaran Timurid. Di India, Kekaisaran Mughal kemudian bertahan hingga abad ke-19. Lanjut. Genghis Khan membentuk Kekaisaran Mongol awal di Asia Tengah, dimulai dengan penyatuan suku nomaden Merkit, Tatar, Kreatis, Turki, Naiman, dan Mongol. Uighur Buddha di Kocho menyerah dan bergabung dengan Kekaisaran. Dia kemudian melanjutkan ekspansi melalui penaklukan Karachitai dan Kekaisaran. Sebagian besar wilayah Islam di Asia Tengah dan Persia Timur Laut mengalami penurunan populasi yang serius karena setiap kota yang melawan Mongol dihancurkan. Sungguh kejam. Setiap prajurit diberi kuota musuh untuk dieksekusi sesuai keadaan. Misalnya, setelah penaklukan Urgench, setiap pejuang Mongol dalam pasukan yang mungkin terdiri dari 2 tumen, 20.000 tentara, diharuskan mengeksekusi 24 orang atau hampir setengah juta orang per pasukan tersebut. Penaklukan Mongol atas Kipchak menyebabkan penggabungan masyarakat dengan kelas penguasa Mongol atas populasi berbahasa Kipchak yang kemudian dikenal sebagai Tatar dan yang akhirnya menyerap orang-orang Armenia, Italia, Yunani, dan Goth Crimea. Di Crimea asal-usul Kipchak. Gesan bre. Beres Like,
and Tong subscribe. hilap